Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Trias Marini akan membuat sebuah video tutorial yaitu aplikasi Notepad menggunakan Java Desktop Application. Jadi kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membuat Notepad kita sendiri menggunakan Java Desktop Application dengan IDE NetBeans. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan IDE, yaitu saya menggunakan NetBeans. Di dalam NetBeans, seperti biasa, kita akan membuat sebuah project baru. Lalu pilih Java Desktop Application, klik Next. Lalu kita ketikkan nama project kita apa. Misalnya di sini saya mengetikkan nama projectnya adalah aplikasi Notepad. Lalu klik Finish. Kita bisa menghapus beberapa bagian yang tidak penting di source package ini. Misalnya saya menghapus meta info service. Lalu kita juga bisa menghapus yang lainnya. Untuk membuat aplikasi kita nanti menjadi baik dan bagus, saya akan membuat sebuah package baru di sini, yaitu aplikasi Notepad .image. Jadi ini adalah sebuah package yang akan menampung gambar-gambar yang akan kita gunakan di program kita. Saya akan mengkopikan semua gambar yang akan saya gunakan ke dalam aplikasi Notepad Image. Sebaiknya gambarnya berukuran kecil dan bertipe PNG atau JPG. Setelah kita mengkopikan semua gambar, ini mungkin adalah gambar yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah kita membuat di package aplikasi Notepad, kita akan membuat sebuah JFrame form yang kita beri nama. Misalnya saya buat di sini saya beri nama Notepad, misalnya Notepad nama saya Notepad Trias Marini. Lalu klik Finish. Sekarang saya sudah mempunyai sebuah JFrame form. Selanjutnya di JFrame form ini akan saya tambahkan panel. Lalu saya juga akan menambahkan di sini, saya akan menambahkan menu bar. Jadi di aplikasi kita nanti, kita akan memiliki beberapa menu bar yang isinya adalah save, new, exit, dan open. Kita bisa menambahkan menu item dari masing-masing menu ini. Kita tinggal letakkan di sini. Lalu kita edit tulisannya di bagian properties. Jadi pada bagian properties kita bisa menambahkan, mengubah teksnya apa, mengubah jenis tulisan, mengubah warna, juga kita bisa menambahkan icon yang digunakan untuk mempercantik aplikasi kita nanti. Selanjutnya di dalam form ini, tentu saja pada Notepad kita membutuhkan sebuah text area. Letakkan text area di dalam panel yang telah kita buat.
text area. Dan jangan lupa menambahkan bahwa text area ini berada pada scroll pane. Ini adalah text area yang berada di dalam scroll pane. Setelah itu, kita tinggal menambahkan menu yang kita butuhkan. Jangan lupa menambahkan juga menu exit. Kita akan memulai mendesain ini sesuai dengan keinginan dari masing-masing. Di sini saya sudah membuat desainnya terlebih dahulu. Jadi kita memiliki di menu bar ini kita memiliki 3 menu: file, edit, dan about. Lalu ada label dan ada text area di sini. Kita beri masing-masing namanya. Di sini ada file. Saya juga sudah menambahkan icon. Penambahan icon ini tinggal kita klik kanan pada properties, lalu kita pilih pada bagian icon, kita bisa klik di sini. Kita masukkan dari package kita tempat mengisi image tadi, lalu kita pilih nama file yang akan kita gunakan, seperti itu saja. Lalu di sini di menu file kita memiliki new, open, save, dan exit. Pada menu edit kita baru memiliki select all. Lalu pada about kita memiliki about application. Ini sekedar informasi mengenai aplikasi yang kita buat. Setelah desainnya jadi, baru kita mulai mengcoding. Setelah itu saya juga akan menambahkan other components. Di sini saya akan menambahkan sebuah JDialogs. Kita gunakan palette lagi. Kita cari bagian JDialog. Ya, ini dia. Kita tambahkan dialognya di sini. JDialog ini akan saya beri nama dialog save. JDialog saya change variabelnya menjadi dialog save. Dialog save ini akan kita gunakan apabila kita ingin muncul sebuah seperti pop-up menu. Dan ketika kita mengklik, maka akan ada pertanyaan, apakah file akan disimpan terlebih dahulu, seperti itulah. Maka itu dari sini yang kita butuhkan adalah sebuah panel dan sebuah pertanyaan serta beberapa button. Apakah Anda ingin menyimpan file ini? Do you want to save this file? Kita akan buat seperti ini saja, lalu kita tambahkan beberapa button. Isi buttonnya ini nanti adalah save, don't save, dan cancel seperti halnya di notepad biasa. Baiklah, kita buat di sini, kita buat labelnya. Kita buat seperti ini saja JDialognya. Jadi do you want to save your document before? Ada button save, button don't save, dan button cancel. Untuk memudahkan pemrograman, jangan lupa untuk mengubah masing-masing nama variabel dari buttonnya agar kita mudah mengingatnya. Di sini saya membuat nama button save, button don't save, dan button cancel. Setelah kita membuat JDialog save dan juga JFrame form-nya sudah siap, di sini kita akan mulai mengcoding. Kita mulai coding dengan klik search. Lalu kita mulai dengan mendeklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan. Di sini pada bagian ini
Variabel yang akan saya gunakan di sini adalah string nama file, lalu string isi teks. Pada bagian konstruktor, kita beri nilai awal dulu dari isi teks ini adalah ini. Setelah kita mendeklarasikan variabel dan konstruktor, kita akan memberi aksi pada setiap menu yang telah kita buat. Misalnya di sini, pada bagian new, kita buat aksinya, action performnya. Saya akan membuat sebuah pengkondisian. Jika teks area kita tadi, ketika kita mengget teksnya, ternyata yang kita dapatkan adalah teksnya kosong, it's empty, atau ketika teks area kita get ternyata isinya equals atau sama dengan isi teks, dengan isi dari variabel isi teks, maka yang kita tinggal lakukan adalah bagian sini, maka kita akan membuat teks area kita menjadi kosong sehingga user bisa menggunakannya untuk file baru. Set text sama dengan 0. Jika tidak, else, maka kita akan memunculkan dialog save. Dan dialog save ini akan kita request fokus in Windows, jadi dia fokus di Windows kita. Selanjutnya, pada bagian open kita juga akan memberi actionnya. Actionnya di bagian sini, saya akan membuat sebuah file dialog di sini yang nanti akan saya import lalu saya akan memunculkan file dialog tersebut. Saya akan kembali membuat sebuah pengkondisian.
kita akan set kita akan get directory. Jadi file dialog ini seperti apa? File dialog ini adalah sejenis dengan browser kita menuju direktori mana tempat kita akan menyimpan atau membuka file. Saya beri akhiran.txt di sini untuk mendapatkan bahwa file kita nanti akan berekstensi txt. Kita set namanya. Jadi nama file. Lalu kita akan membuat di sini adalah bagian yang penting karena kita akan menggunakan data output streamnya. Lalu kita string line bahwa line-line ini nanti akan berisi text area.getText. Jangan lupa memasukkan line-line ini ke dalam penyimpanan sementara, yaitu di buffer reader. Reader kita beri nama buffer sama dengan new di string reader yang kita baca adalah line-nya. Lalu kita akan memberi sebuah while jika line tadi sama dengan buffer, isi dari buffer read line, ternyata isinya adalah kosong, ternyata tidak kosong maksud saya, maka data.writeBytes plus
jangan lupa ini di dalam surround statement with try catch. Ini bagiannya tadi, kita masukkan lagi ini di try catch. Data right lens. Setelah bagian ini dimasukkan di dalam try catch, selanjutnya adalah kita akan set text areanya kembali. Kita request fokus, lalu isi teksnya sama dengan text area dot get text. Jadi ini adalah menu file open. Ketika file open itu kita buka, kita akan menggunakan file dialog untuk membrowse direktori mana yang akan kita ambil. Lalu datanya nanti akan dimasukkan di buffer, dibaca per baris, dan akan ditampilkan dan ditaruh di variabel isi teks dan ditampilkan kembali di text area. Setelah file menu, sekarang kita masuk ke save. Seperti apa eventnya? Di sini di file menu save, ketika menyimpan yang perlu kita lakukan adalah, jadi sebenarnya apa yang kita tulis di bagian menu file open tadi, mulai dari file, directory, membuka file, lalu menaruhnya di ini adalah bagian dari, kita Ctrl X saja, ini adalah bagian dari menu file save. Kita tertukar dan sekarang kita beralih ke menu file open. Di menu file open ini yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca apakah teks area kita tadi sudah berisi apa belum. Jika teks area di sini, jika teks area di sini ternyata sudah ada isi, maka seharusnya kita menampilkan pesan bahwa apakah teks area ini ingin disimpan terlebih dahulu sebelum kita membuka file baru. Jadi di sini kita buat sebuah pengandaian if text area. Di sini saya sudah mengetikkan kodenya. Jika teks area ternyata empty dan teks area ternyata sama dengan isi teks yang sebelumnya kita buka, maka file dialog ini akan menampilkan file dialog untuk membuka direktori mana dari file yang akan kita buka. Di sini ada fd show, lalu jika mendapatkan filenya, kita akan mendapatkan get directory dan get file untuk kita taruh di title bagian sini menjadi nama filenya. Lalu file ini apa? Kita akan membuat sebuah method baru, method file. Apa isi dari method ini? Kita akan buat sekarang. Di dalam method file, kita akan membuat buffer reader dengan nama data, lalu string buffer dengan nama strbf di sini, dan di sini data akan dibaca. Data yang akan kita buka tadi akan dibaca dengan menggunakan string line. Lalu string line ini nanti akan kita tampilkan kembali di text area. Text areanya kita set text dengan isi dari string buffer yang kita ubah menjadi tipe datanya menjadi string. Baiklah, itu adalah tombol maksud saya menu open, lalu menu file save yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi.
di sini bahwa kita membuka file dialog lagi untuk membrowse directory mana tempat kita menyimpan. Lalu buffer reader akan membaca dengan menggunakan string line akan membaca dan mendapatkan apa yang ada di text area kita. Lalu akan dimasukkan ke buffer yang selanjutnya akan disimpan dalam dalam ekstensi .txt seperti ini. Dan setelah menyimpan, kita akan kembali ke text area request focus. Isi teks adalah isi teks area sebelumnya. Setelah itu, setelah kita new, open, dan save, sekarang adalah event dari exit. Isi dari menu file exit ini sebenarnya sama saja. Jika di dalam teks area ada teks, seharusnya ada sebuah dialog apakah kita ingin menyimpan terlebih dahulu sebelum kita exit. Karena itu kita beri pengandaian lagi seperti yang sebelumnya, cukup kita kopikan saja. Untuk mempersingkat video tutorial ini, saya sudah mengetikkan teks codingnya. Jika teks area ternyata kosong dan teks area ternyata sama dengan isi teks, maksudnya tidak ada perubahan dari yang kita buka sebelumnya, maka kita tinggal keluar system.exit, dan jika tidak maka akan ditampilkan dialog save.show ini. Setelah itu kita masuk ke, sudah selesai semua menu file. Sekarang kita masuk ke menu file, menu edit. Di edit kita select all ini, kita beri action performnya. Pada menu edit, tadi ada pilihan select all. Select all itu mudah sekali, kita tinggal mengetikkan text area karena sudah ada pilihan select all. Kita hanya memberi perintah seperti itu saja. Selanjutnya adalah menu dari about application. Pada menu about application ini, kita akan menampilkan sebuah kelas baru yang isinya adalah info mengenai aplikasi yang kita buat ini. Di aplikasi kita tadi, kita sudah memiliki aplikasi Notepad About Box.java. Saya hanya tinggal menambahkan hanya sekedar tampilan, jadi tidak ada apa-apa. Kita hanya sekedar mendesain. Di sini saya hanya memberi sekedar keterangan. Program Notepad dibuat oleh Trias Marini seperti ini. Lalu saya menambahkan gambar dan tombol close. Ini adalah apa yang akan kita tampilkan ketika kita mengklik menu About Application. Seperti apa source code-nya? Apa nama dari kelas kita baru tadi adalah aplikasi Notepad Box. Kita beri saja nama barunya di sini About Box misalnya, sama dengan new aplikasi Selanjutnya kita menampilkan About Box Show. Seperti ini saja. Ini adalah semua menu dari aplikasi kita telah kita buat. Tapi jangan lupa bahwa kita tadi memiliki di sini dialog save yang juga memiliki menu yang harus kita buat masing-masing actionnya. Pada button save ini sama saja ketika kita membuat atau mengklik menu save. Jadi kita tinggal kopikan saja button save ini dengan menu save. Kita cukup kopikan source code pada menu file save, Ctrl C ke dalam button file save. Selanjutnya pada
pada button don't save. Ketika don't save, ketika kita tidak ingin menyimpannya, kita langsung saja dialog save-nya kita hide, lalu kita kembali fokus ke text area karena dia tidak menyimpan. Nah, dia tidak menyimpan, kita set text-nya menjadi 0 karena dia tidak menyimpan kan. Sedangkan pada cancel, kalau cancel berarti kita kembali saja ke halaman sebelumnya, yaitu kita dialog save-nya kita hide dan kita masuk lagi ke text area. Kita set fokus, request fokus. Ini saja isi dari aplikasi kita. Sekarang kita sudah membuat semua shortcut dari masing-masing button dan masing-masing menu bar. Sekarang kita akan coba jalankan program kita ini. Klik kanan, lalu kita run. Sekarang programnya sudah berjalan. Kita memiliki 3 menu: file, edit, dan about. Pada file, misalnya kita mengetikkan, kita ketikkan terserah kata-kata apa saja, lalu kita ingin membuka lembaran baru, kita new. Akan ada perintah seperti ini dulu, do you want to save your document? Jika save, maka dia akan masuk ke file dialog, lalu menyimpan, menyuruh kita memilih tempat kita menyimpan. Jika kita cancel, dia akan kembali ke sini. Namun ketika kita ingin new dan kita pilih don't save, maka dia akan masuk ke text area dengan posisi kosong. Soalnya jika kita open, maka dia akan membuka file mana yang ingin kita buka. Dia akan membaca dari file tersebut. Seperti ini misalnya. Soalnya jika kita ingin menyimpan, kita tinggal menyimpan, misalnya kita beri nama percobaan. Kita save. Kita akan buka lagi file percobaan tadi, open. Nama filenya adalah percobaan di sini. Nah, dan ini adalah isinya. Setelah itu, ini adalah exit. Kita akan coba exit pada terakhir kali, lalu select all. Ketika di select all, di sini bisa dilihat bahwa program kita memilih atau men-select all semua datanya. Lalu about application, dia akan menampilkan, ini adalah apabila kita menampilkan about tadi, program notepad, lalu bisa kita close. Ini saja, dan terakhir kita akan mencoba exit. Exit tadi, jika filenya tidak kita ubah sedikit pun, maka dia langsung exit. Jika ada perubahan, maka dia akan menampilkan file dialog tentang apakah Anda akan menyimpan atau tidak. Ini saja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.